lagi sama saya Intan Saumadina. Mudah-mudahan gak bosan ya ketemu sama saya terus. Nah Sobat Siber, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan menarik banget nih. Karena kita akan membahas sinergitas pengungkapan kasus hacking di Indonesia. Tapi pastinya saya tidak sendirian karena sudah bersama kita narasumber yang sudah bersedia menunggu di sana. Ada Bang Purnomo dari Siber Polri. Halo Bang, apa kabar? Baik ya Bang. Dan juga ada Bang Jamal dari Ketua Umum APJI. Halo Bang Jamal, apa kabar? Halo, baik. Baik ya Bang, sehat terus. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu nih ke Sobat Siber, kita akan update dulu ya. Sebenarnya ada berita terpanas apa sih yang sudah dihimpun Direktorat Tindak Pidana Siber Polri hari ini? Ini dia, kita menuju berita yang pertama. Ya, dari berita tadi kita langsung aja menuju berita yang kedua, ini dia. Yuk sekarang langsung aja kita lihat berita yang ketiga. Ini dia. Ya, menarik semua ya. Nah, ini juga ada berita yang gak kalah menarik. Berita yang keempat, ini dia.
Ya, itu semua beritanya menarik-menarik ya. Itu berita hangat hari ini. Supaya kita lebih rileks lagi, lebih enak lagi ngobrol-ngobrolnya, langsung aja saya bergabung di sana ya sama Bang Purnomo dan juga Bang Jamal. Kita ngobrol. Halo Bang Purnomo, Bang Jamal, makasih banyak udah bersedia nunggu Bang di sini. Iya, nah Sobat Siber ini pasti penasaran banget semuanya ya Bang ya. Kita mau ngomongin apa sih tentang hacker ini. Ada hacker kan banyak banget jenisnya. Terus hacking itu apa? Tapi nanti ya Bang ya kita ngobrol sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas, maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Ya Sobat Siber, kasus hack ini kayaknya banyak banget ya marak terjadi dan belakangan ini juga banyak orang-orang terdekat saya yang mengeluhkan saya ke-hack nih akunnya atau misalnya ada keluhan-keluhan lainnya. Ini sekarang kita akan ngobrol ya bareng Bang Purnomo dan juga Bang Jamal di sini. Ini kita membicarakan mengenai sinergitas pengungkapan kasus hacking di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, mungkin Sobat Siber ada yang penasaran juga nih, mungkin Bang Purnomo ya. Ini hacking tuh sebenarnya apa ya Bang ya? Artinya tuh apa? Baik, kalau dari perspektif kami yang namanya hacking itu tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan berhasil mengambil alih. Untuk mengambil alih ya, jadinya ya. mengambil alih sistem komputer atau sistem elektroniknya mereka seperti itu. Oh ini artinya
hacking itu biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses ya? Betul. Oh, Ya. dan ini tuh aksesnya ini berarti akses nggak sah dong ya Bang Jamal ya? Ya, jadi gini, kalau akses yang diambil tergantung tadi, dia yang Mm-mm. diperlukan dia akses siapa aja. Mm-mm. Baik itu akses berupa username dan password, ataupun memang dia akses langsung masuk ke sistem untuk mengacak-ngacak, gitu, dan beberapa akses yang lain yang mereka perlukan. Tergantung si hacker sendiri memerlukan akses apa yang mereka butuhkan. Hacker sendiri. Nah, Iya. berarti ini artinya orang yang melakukan tindakan hacking itu adalah hacker ya Bang ya? Iya. Ini seperti apa Bang? Mungkin bisa dijabarkan supaya Sobat Siber juga lebih paham lagi. Ya sebenarnya kalau hacker itu adalah mereka yang mencari pengetahuan ya atau memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana mereka dirancang dan kemudian mencoba untuk bermain dengan sistem ini gitu loh. Sistemnya yang ada di di komputer atau sistem elektroniknya mereka seperti itu. Nah, sebenarnya tujuan mereka nih utamanya tuh apa sih Bang? Karena kan saya juga sempat dengar nih ya Bang Jamal dan juga Bang Purnomo juga sempat dengar bahwa kadang-kadang tuh ada juga kayak pihak-pihak atau bahkan negara yang akhirnya menggunakan jasa hacker ini. Ini artinya konotasinya tadinya kan kita taunya ini negatif ya karena mengambil sistem yang merugikan orang lain, tapi ternyata ada juga efek atau sisi positifnya. Ini gimana Bang? Bisa dijelaskan? Ya, itu tadi saya sampaikan tadi ya, tidak semua kegiatan hacking itu dilakukan oleh yang bersifat buruk. Karena kan ada juga etikalnya di sana ya, yang dilakukan oleh ethical hacker itu, yaitu tindakan hacking yang dilakukan atas izin pengetahuan pemilik daripada sistem elektronik tersebut. Jadi intinya kalau yang baik-baik itu kan ya istilahnya kelunungun dulu lah seperti itu. Kalau istilahnya dia memang punya itikat yang baik di sana. Oke, nah Bang Jamal ini biasanya kalau untuk hacker-hacker yang akhirnya punya itikat untuk minta izin dulu atau segala macam, itu fungsi atau tujuannya untuk apa ya Bang? Jadi misal gini, sebuah institusi atau perusahaan atau apapun, baik itu perbankan ataupun lainnya, mereka ingin mengetahui kira-kira sistem mereka sudah handal atau belum. Makanya kan kadang-kadang banyak, kalau kita lihat banyak beberapa turnamen hacker gitu ya gitu. Sebenarnya ini untuk ngetes sebuah sistem yang mereka gunakan, sebuah perusahaan institusi itu sudah oke atau belum. Maka gitu mereka pasti mereka membuat kontes, coba mereka serang. Ini diserang oleh teman-teman hacker yang tujuannya melihat bahwa ada lubang atau enggak, ada hole-nya atau enggak. Kalau memang ada hole-nya, mereka akan perbaiki. Nah, beberapa perusahaan memperkerjakan mereka itu untuk agar sistem mereka itu dianggap lebih aman. Nah, hacker di Indonesia sendiri banyak nggak sih Bang? Datanya yang megang Bang Jamal ya? Banyak ya? Banyak, tapi datanya kita nggak tahu. Semua orang. Untuk data pastinya nggak tahu ya, tapi banyak sekali ya. Oke, nah ini kan ada beberapa jenis berarti ya, tadi kan Abang jelaskan ada hacker yang bisa kita konotasinya baik, bisa ada juga yang kurang baik atau bisa merugikan. Nah sebenarnya jenis-jenis hacker ini bisa dijabarin Bang, ada apa aja? Nah kalau di sini kan ada yang istilahnya secara ini kan ada black hat. Ya, black hat itu hacker yang bisa dikenal oleh masyarakat secara umum, yaitu kriminal yang melakukan kegiatan ilegal. Ya, adalah tipe hacker yang mengakali sistem komputer orang lain dengan niat yang buruk. Bisa jadi untuk mencuri data pribadi, ya, kemudian memeras uang orang yang dihacknya tadi, ya kan, mungkin sistemnya disandra atau sistemnya diambil alih, kemudian dia pengen dikembalikan lagi, diminta jaminan. Contohnya seperti itu. Oke, emang paling banyak mereka tujuannya untuk materi ya? Betul, kebanyakan ya memang selain dia ingin dikenal, kemudian juga ada motif ekonomi lah. Sebagian besar itu ya. Tapi kalau untuk dari pengaduan dari Black Hat ini sendiri, yang paling banyak masuk apa Bang? Kayak memang misalnya mengambil akun-akun mereka untuk diperjualbelikan atau seperti apa? Ya kan di sini banyak jenisnya ya. Jadi ada yang memang dia hanya iseng, kemudian dia mungkin sifatnya itu adalah dia merusak. Kemudian yang ketiga, ya ini yang paling bahaya adalah mencuri. Mencuri? Ya, mencuri data. Ya, data itu kan bisa saja data informasi perusahaan atau data pribadi dan lain-lain seperti itu. Selain itu berarti ada jenis hacker yang lainnya lagi ya? Jenis hacker yang lainnya? Ya, yang tadi yang sifatnya baik gitu ya. Yang sifatnya baik itu kan bisa dicontohkan mereka contohnya mungkin masuk ke sistem milik orang lain, ya, dia ngasih tahu ke perusahaan itu, Pak di sini ada ada celah yang bisa dimasuki oleh orang jahat. Nah kalau orang
yang niatnya baik ngasih tahu dulu seperti itu. Gitu. Oh, tapi kalau misalnya kayak niat, maksudnya tujuannya baik, kan tadi tujuannya baik, orang yang baik niatnya harusnya dikasih tahu dulu. Betul. Tapi ini ada Bang berarti yang memang tujuannya sebenarnya baik nih, tapi dia nggak pamit dulu, itu ada juga ya? Ada. Nah, tadi Abang Jamal bilang kan tadi diwadahi yang namanya dikumpulkan lah mereka ini, ya kan, dikumpulkan terus mereka dites dan dicoba untuk masuk ke sistem atau jaringan tertentu. Nah, nanti inilah beliau-beliau ini dari Bang Jamal yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu seperti apa Bang? Memang justru kayak misalnya lebih banyak mereka yang di black hat, white hat, atau tadi ada satu lagi tuh berarti namanya masih di grey hat ya? Grey hat. Oh, itu seperti apa Bang? Jadi kalau grey hat itu mereka itu kalau grey hat itu mereka masuk memang tanpa izin ya gitu. Tapi mereka nggak ngerusak. Mereka memberi informasi gitu ya bahwa ini ada terjadi hold gitu ya. Ada terjadi lubang yang bisa dimasukin oleh kejahatan yang black hat tadi. Jadi memang kalau ditanya berapa jumlah antara hacker yang negatif atau positif, itu kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat kenapa kita sering mengadakan, karena berapa kali kita mengadakan event-event yang memang kita ngumpulin teman-teman hacker, diskusi gitu ya gitu loh. Karena mereka kita juga butuh mereka gitu ya. Tidak semena-mena bilang hacker bahwa hacker itu dalam sisi negatif, tapi mereka juga ada hal-hal yang positif. Karena mereka yang kita bisa minta tolong, andai kata misalnya terjadi serangan terjadi, terus kita bisa minta tolong ke mereka. Kira-kira terserangan terjadi dari mana? Terus juga kira-kira sistem ini bolongnya ada di mana? Kelemahan sistem ini ada di mana? Tadi serangan itu maksudnya serangan gimana Bang? Serangan cybernya. Contohnya serangan itu pasti datangnya serangan. Kalau kita katakan itu serangan. Serangan itu ya banyak gitu ya. Contohnya misalnya serangan dari hacker sendiri, terus juga dia juga bisa menyerang DOS attack, malware dan semuanya yang intinya merusak. Nah, ada nggak sih Bang mungkin salah satu contoh yang kayak misalnya dari grey hat itu apa sih tindakan contohnya mungkin bisa ini loh ternyata contohnya mungkin Bang? Kalau grey hat sendiri yang tadi disampaikan Bang Jamal itu kan intinya dia tahu nih, ya kan, tahu ada celah, tapi dia nggak ngasih taunya itu setelah dia udah tahu duluan gitu ya. Sudah masuk kemudian dia ya nggak sampai ngerusak. Istilahnya ngelihat data ya kan, bisa saja di copy ya kan. Contohnya mungkin identitas. Itu kan nggak perlu nggak perlu dirusak lah, itu perlu dicomot aja kan gitu, bisa di copy bisa. Nah, contohnya seperti itu. Dan tindakan-tindakan seperti itu ya ada akibat hukumnya. Oh, tetap ada akibat hukum walaupun misalnya kayak niatnya nggak merusak, tapi ini biasanya mereka melakukan ini apakah setelah mereka tahu terus mereka ngasih tahu ke perusahaan misalnya untuk mereka juga mencari keuntungan atau gimana Bang? Nah, namanya yang tadi disampaikan oleh Bang Jamal yang grey hat tadi, niatnya saja dia sudah masuk itu ada ada ancaman hukumannya. Karena tidak izin dulu. Betul. Beda tadi yang white hat yang saya jelaskan. Kalau white hat itu kan orang nemu celah, tapi dia nggak langsung masuk ke sistemnya. Dia pasti akan ngasih tahu dulu atau memberi pesan dulu kepada admin si pengelola website atau situs atau mungkin pemilik aplikasi melalui jalur pribadi. Pak, di sini saya menemukan celah ini. Nah, itu berbeda dengan yang grey hat tadi. Dia sudah berusaha masuk, kemudian ngambil, baru ngasih tahu. Mungkin seperti itu Bang Jamal ya. Nah, seperti itu. Oh, sama aja ya. Misalnya kayak kita daripada minta izin dulu katanya mendingan minta maaf lah itu nggak baik, nggak benar juga kan, nggak bisa dibenarkan. Nah, Bang Jamal ini kalau misalnya kayak grey hat yang dilakukan ini biasanya atau white hat atau grey hat ini dilakukan mereka tuh biasanya kemana? Ke perusahaan-perusahaan besar atau lebih banyak kemana nih Bang? Biasa acak ya, mereka ngambil random. Jadi ya tergantung mereka. Biasanya kalau mereka apakah perusahaan, misalnya ada situs-situs baru, contohnya misalnya pernah kejadian salah satu situs institusi pemerintahan gitu ya, yang grey hat gitu ya, mereka masuk gitu ya, mereka cuma ngerubah, tapi mereka ngapa-ngapain gitu ya, sehingga ataupun memang ada juga mereka ngapa-ngapain, terus mereka mengambil alih sehingga adminnya nggak bisa masuk gitu ya, sehingga yang harusnya dilakukan oleh admin adalah mereka harus install ulang, proses ulang semuanya gitu. Kalau white hack itu biasanya mereka sudah selain mereka juga sudah sudah didukung atau memang sudah dikumpul oleh si pemilik institusi, ataupun mereka memang memberikan tahu seperti Bang Pur tadi katakan tadi gitu ya. Mereka ini ada celah, mereka informasikan ke si pemilik
institusi tersebut gitu ya, dan itu disuruh perbaiki biasanya seperti itu. Nah tapi kalau saya pernah dengar istilah hacktivis itu apa ya? Misalnya kayak orang-orang yang saya pernah dengar sih, kayak ada orang yang memang ngehack untuk menyebarkan informasi, itu termasuk ke grey hat ya Bang? Kalau saya melihatnya gini, misalnya dia ngehack, contohnya ngehack apa nih? Ngehack sosial media seseorang, Iya, misalnya ngehack website lah, misalnya ngehack suatu website, terus untuk dipergunakan untuk menyebarkan informasi, itu ada juga kan ya yang berbuat seperti itu ya. Saya pernah dengar namanya hacktivity ya, apa ya Bang namanya kalau saya hacktivis ya. Ada ya, misalnya contohnya ada sebuah situs gitu ya, terus mereka serang, contohnya misalnya situs tersebut sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat gitu ya. Jadi salah satu paling penyebaran berita-berita yang mereka anggap ingin mereka, baik itu kita nggak tahu berita itu hoax gitu ya, mereka hack, mereka sebarin berita tersebut sehingga kan yang baca kan juga banyak. Ini artinya kita masih masuk dalam konteks yang mereka ini termasuk dalam grey hat ya. Berarti ini kita masih di konsep grey hat sekarang ya. Nah terus kalau misalnya nge-hack itu kan kalau dulu tuh biasanya suka dari komputer doang. Ternyata sekarang tuh bisa juga ya, nggak harus komputer ya Bang ya? Ya sekarang kan udah canggih ya. Kalau zaman-zaman mungkin sebelum tahun 2000-an itu kan sudah ada juga itu yang namanya nge-hack gitu ya istilahnya. Sekarang dengan berkembangnya zaman, teknologi sudah maju, ya melalui perangkat kita sendiri pun sekarang bisa melalui smartphone kita. Yang penting di sistem di perangkat kita mungkin sudah terinstall toolsnya atau terinstall mungkin aplikasi-aplikasinya ya untuk yang punya niat jahat itu. Ini menarik sekali ya untuk mengetahui gimana sih hacker-hacker ini bekerja dan ada apa aja jenisnya supaya kita juga bisa lebih aware kan dalam penggunaan media sosial. Baiklah Sobat Siber, nanti kita akan kembali ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri,
Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Ya, kalau kita berbicara mengenai hacking, ini adalah salah satu yang tidak bisa dipungkiri. Ini hal yang banyak terjadi di era digital yang maju seperti sekarang ini ya Bang ya. Ini masih bersama saya Bang Purnomo dan juga Bang Jamal. Bang, ini saya mau tanya, saya pernah dengar namanya cracking. Nah, perbedaan antara hacking dan cracking itu apa ya Bang? Kalau yang seperti yang sudah dijelaskan ya, tadi perihal pengertian hacking, kan berbeda halnya dengan cracking. Selain hacker yang bertujuan buruk atau jahat, ya, hacker white kemudian mengetahui dengan betul dan menyadari apa yang dilakukan serta memilih tanggung jawab secara penuh akan hal tersebut. Sebab biasanya hacker itu disewa ya dan dipekerjakan secara legal, akan tetapi tidak demikian dengan cracker. Ya. Kalau prinsipnya seperti hacking, namun cracking lebih cenderung tidak baik. Ya. Cracking itu katanya membobol, kemudian juga mengambil alih suatu sistem komputer atau jaringan. Kemudian juga dia biasanya membypass password seperti itu. Oke, ya. Jadi seperti kayak membobol sistem gitu ya, ya lebih betul. Kayak bisa lebih besar daripada si hacker itu sendiri. Ya. Nah Bang, ini artinya nggak ada dong ya, kayak kalau hacker kan tadi ada klasifikasinya yang white, black, dan gray. Ini berarti untuk cracker tuh nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Jadi Emang kalau semuanya? ya karena gini, ya ini sebenarnya bedanya sih sebenarnya beda-beda tipis ya antara hacker dan cracker. Karena kalau kita lihat contohnya misalnya cracker itu seperti apa sih contohnya? Contoh nyatanya gitu Misalnya apa sih? ada aplikasi yang harus dijualnya berbayar gitu ya. Karena terus aplikasi mereka coba, terus source code-nya mereka dapat sehingga mereka jual murah. Contohnya nih di crack. Contohnya nih kita ngelihat kalau memang banyak dijual tuh di beberapa mall gitu ya. Ada CD-CD yang harusnya CD-CD untuk install aplikasi atau games. Iya, harusnya kan itu bajakan. Kok dia punya yang namanya source code-nya, kodenya gitu ya. Kok bisa masukin itu berarti sudah di-crack sama mereka. Setelah mereka di-crack habis itu dijual gitu ya. Kalau yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah institusi yang memiliki aplikasi tersebut. Gitu. Jadi institusi yang memiliki aplikasi tersebut karena ada namanya di-crack gitu ya. Sehingga penjualan mereka kan menurun. Orang akan banyak memakai yang namanya seperti aplikasi-aplikasi, contohnya kalau kita sering sebutkan aplikasi bajakan. Iya. Yang harganya lebih murah biasanya lebih gitu murah. Ya. Iya. Ini banyak itu berarti namanya orang yang membobol sistem itu dan menjual-jual aplikasi lagi. Itu cracker ya. Ternyata beda dengan hacker ya. Iya, contohnya juga misalkan yang lain itu adalah bagaimana mereka nge-crack yang namanya username dan password. Nah, itu untuk apa biasanya? Username dan password. Ya banyak kebutuhannya contohnya. Maka hacker tuh sama crack itu beda beda-beda tipis lah ya gitu loh. Contohnya misalnya kita punya sosial media gitu ya. Mereka mencoba untuk masuk gitu ya, nge-cracknya seperti apa gitu kan. Apakah dia kalau sosial media contohnya kan mereka ingin mendapat username password tuh caranya gimana caranya kan gitu. Oke, itu cracker ya. Berarti ini memang ada klasifikasinya, ada hacker, ada cracker itu sendiri. Dan ini cracker juga bahaya banget ya ternyata membobol sistem. Ini juga bisa tadi mengambil merusak. Misalnya kayak website gitu juga bisa ya. Itu cracker juga atau itu hacker? Kalau misalnya kalau website itu hacker. Kalau misalnya kayak aplikasi atau sistem itu cracker, lebih ke cracker. Oh, jadi seperti itu ya membedakannya. Tapi kalau ini Bang Purnomo, kalau untuk polisi sampai saat ini menerima pengaduan jenis kejahatan hacking itu seperti apa Bang biasanya? Kalau di kami di kepolisian, khususnya yang ada di Direktorat Cyber, itu kami menerima pengaduan atau laporan bisa langsung, ada orang yang merasa dirugikan datang ataupun melalui sambungan email kami. Oh, email ataupun sosial media ataupun mungkin dia melalui
jalur pertemanan yang sudah terjalin, Pak, ini sistem saya terjadi dihack ataupun ada yang mengambil alih segala macam. Jadi laporan-laporan itu biasanya kita tindak lanjuti. Jadi kalau dari tahun 2017 laporan kasus hacking yang diterima kepolisian itu banyak ya, ada 35 kalau nggak salah ya. Kemudian meningkat pada tahun 2018 jumlah kasus khusus terkait dengan hacking itu ada 43. Kemudian di tahun 2019 kembali meningkat dengan jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 148. Oh, meningkatnya drastis ya di tahun 2009 ya. Itu. Oke. 2019. 2019 ya maksud saya, 2019 itu lumayan banyak ya. Kemudian juga di tahun 2020 juga banyak juga kasus-kasus yang dilaporkan. Ini baru yang khusus di mana? Di Polri ya. Bareskrim ya, di Bareskrim. Okay. Belum lagi yang di wilayah-wilayah itu juga banyak juga. Jadi maksudnya ini untuk kasus-kasus yang di Bareskrim Polri sini dan wilayah tuh ada lagi. Biasanya pengaduan-pengaduan lainnya. Betul. Jadi tidak hanya yang di Bareskrim saja, yang di mana di Subdit Cyber di Polda, jajaran pun mereka menerima jika ada orang yang mengadukan terkait dengan aplikasi ataupun sistem elektroniknya dihack atau dijebol. Ada nggak sih Bang contoh kasus yang kayak mungkin bisa memberikan kerugian yang cukup besar, itu pernah ada ditanganin satu kasus? Untuk perkara yang tahun 2020 kemarin terkait dengan illegal access ataupun mungkin yang tadi disampaikan itu hacking, itu ada salah satu bank BUMN di Indonesia itu pernah dijebol aplikasinya. Ya kerugiannya cukup lumayan besar juga. Wow. Ya pasti ya Bang ya, besar banget ya. Berapa betul. Bang kalau boleh tahu? Cukup besar lah pokoknya ya. Besar lah ya. Wow, besar. Ini. Nah kalau Abji sendiri Bang ada nggak menerima pelaporan dari misalnya ada yang melaporkan ke Abji, terus akhirnya Abji juga bekerja sama dengan Polri, ada nggak masuk laporan atau memang ke Polri dulu atau gimana tuh? Laporan ke kita ada, tapi nggak sebanyak laporan yang langsung masuk ke Polri gitu ya. Karena memang kalau kita itu lebih banyak koordinasi dengan teman-teman di Polri sama Bang Pur juga. Jadi kalau memang ada kasus-kasus yang kita diperlukan, karena kan kalau Abji ini kan pengelola IP address ya, internet protokol. Kalau memang diperlukan ini sebenarnya serangan dari siapa, serangan dari mana, si pemilik IP-nya siapa, gitu ya kita biasa berkoordinasi. Jadi nanti Abji yang mencari misalnya informasinya, terus kita berikan ke teman-teman di Polri. Habis itu nanti teman-teman Polri yang akan mengolah informasi tersebut. Karena kan pasti ada perlu informasi-informasi tambahan yang lainnya. Tapi ada juga yang ditanganin Polri sendiri juga ada ya? Ada beberapa ya? Oke. Berarti mungkin untuk kasus-kasus yang mungkin lebih besar itu yang dikerjasamakan ya. Nah tapi kalau untuk penjeratan perilaku hacking ini berarti ada beberapa pasal ya? Ada faktor-faktor yang misalnya kayak menjadi pertimbangan seseorang bisa dijerat hukuman terkait perilaku hackingnya Pak? Iya betul. Jadi kalau di Undang-Undang ITE itu kan ada juga yang mengatur terkait dengan perbuatan pidana ataupun perbuatan melawan hukum. Jadi kalau saya flashback kembali bahwa Undang-Undang ITE ini memang dirancang, dibuat dan digunakan untuk memberangus ataupun memberantas kegiatan-kegiatan tindak pidana ini sebenarnya. Aslinya seperti itu. Aslinya justru untuk hacking ini. Betul. Awalnya. Jadi kan awalnya dibikin memang untuk melindungi transaksi elektronik, orang bertransaksi gitu. Kalau yang sekarang rame ini kan itu tadi kan yang sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya oleh narasumber-narasumber yang lain. Ada juga yang kayak kalau contoh kecilnya kayak WhatsApp dihack segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya awalnya untuk sistem-sistem yang lebih besar ya Bang ya. Nah, kalau untuk pelaku tindak pidana hacking ya kalau yang masih ringan-ringan aja istilahnya itu illegal access itu dijerat dengan pasal 46 ayat 1 ayat 2, ayat 3, jungto pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke, jadi ada beberapa yang memang dipertimbangkan ya. Terus ada juga mungkin pelaku-pelaku kalau misalnya udah lebih berat lagi atau gimana ada juga ya Bang ya? Ada, jadi kan tahapannya dia setelah melakukan illegal access, berarti ada niat lagi nih. Niatnya ini kayak awalnya nih dia nggak izin dulu ya gitu. Jadi istilahnya sudah masuk, nerobos tanpa pamit, ya kan? Kemudian dia mengambil
kayak pencuri gitu ya. Nah, itu ada lagi nanti tingkatan pidananya. Ini artinya pasal berlapis kalau misalnya dia Betul. melakukan. Oh, dia bisa oke. pasal berlapis bisa. Oke, jadi kalau misalnya kita merusak, misalnya hacker tersebut merusak informasi, ini juga akan dijerat pasal tersendiri ya Bang ya? Oh, terus selain itu ada lagi tingkatannya? Ada, kalau dia sampai sudah mengambil, merusak, nah itu lebih tinggi lagi. Jadi tadi baru niat, Ya. terus mengambil aja, Ya. terus mengambil, udah niat, mengambil, merusak, ada Ya, lagi Bang? Ada lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Itu ancaman hukumannya nggak main-main, 12 tahun penjara. 12 tahun penjara, ada denda juga Bang? Ada, dendanya Ada denda juga. 1 miliar. 1 miliar rupiah, wah lumayan itu. Terus setelah itu ada juga nggak sih Bang, kayak misalnya ada yang paling misalnya teratas lagi, mungkin yang paling udah dikenakan misalnya pasal yang lebih berat lagi ada selain itu, di atas itu ada? Nah, kalau di Undang-Undang ITE itu ada pasal pemberatan. Contohnya ya. Jadi dia sudah masuk tanpa izin. Kemudian dia mengambil data tanpa izin pastinya. Kemudian dia merusak tanpa izin juga pastinya. Nah, kemudian menimbulkan kerugian. Kerugiannya bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi perusahaannya, dan bagi seluruh jaringan yang ada di situ. Jaringannya jadi Itu terganggu pemberatannya lebih berat lagi. Jadi sepertiga misalnya, contohnya hukumannya 12 tahun, ditambah lagi sepertiga lagi. Jadi ditambah lagi dari sepertiga dari 12 tahun itu. Wow, jadi berlapis-lapisnya. Nah, kalau Bang Jamal dari Abji sendiri, ini biasanya pelaporan yang masuk atau yang ditangani, yang dicari informasinya itu ada di tingkatan yang mana Bang? Atau variatif? Variatif. Seperti Bang Pur katakan tadi gitu ya. Tapi memang kita kasusnya biasa kita koordinasi sama teman-teman kepolisian tidak memberikan jelas gitu ya, informasi karena kan ini kan benar-benar nih ranahnya teman-teman kepolisian gitu ya. Oh, jadi tapi paling nggak kita dapat informasi bahwa ini ada terjadi serangan cyber gitu ya. Dan kita butuh data pemilik nomor IP-nya sekian-sekian, kita tahu datanya siapa aja, pemiliknya siapa, terus posisinya di mana, terus ya jelas semua. Tapi kalau memang kasusnya seperti apa, itu udah ranahnya dari teman-teman kepolisian. Oh, jadi beda ya. Memang Abji ini untuk kayak wadah untuk mencari bagaimana informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penunjang mencari ya. Karena kita kan nggak nanya juga kan, karena kalau memang dari teman-teman kepolisian sudah minta gitu ya, kita nggak kepo juga. Ini kasusnya apa ya? Nggak kayak saya ya kepo banget dari tadi nanya terus ya, maaf ya Bang ya. Soalnya kan ini juga semakin kita tahu bagaimana perilaku dari hacker itu sendiri, semakin kayak kita juga bisa membentengi diri kita ya untuk dari perilaku tidak baik itu. Jangan sampai kita jadi korban. Makanya saya nanya terus dari tadi, mewakili Sobat Siber juga nih, pasti semua nanya di rumah. Nah, terus ini Bang, jadi gimana nih? Terserah nih Abang atau Bang Jamal yang mau menjelaskan sebenarnya bentuk kerjasama nih dari Polri dengan Abji itu seperti apa bentuk kerjasamanya? Silakan, Abang mana nih mau menjelaskan? Bang, oke silakan. Ya, baik. Jadi selama ini ya kami bekerja sama dengan pihak Abji sebagai stakeholder terkait ya di bidang penyelenggara jasa internet yang tadi disampaikan oleh Bang Jamal, yang notabene sangat memiliki keterkaitan dengan Polri khususnya penyidik terkait dengan kejahatan-kejahatan cyber. Contohnya kita memerlukan data IP karena kan beliaulah yang memiliki data seluruh IP di Indonesia ini, beliau di Abji. Ya kan? Nah, kami bekerja sama di sini yaitu tadi. Jadi kalau ada target yang sedang kita kejar, kita minta ke beliau datanya, minta ke pihak Abji. Dan ya alhamdulillah selama ini ya pasti dipenuhi oleh Abji. Pasti dipenuhi ya. Pasti dipenuhi. Dan selalu ada kayak meeting atau rapat khusus. Betul. Jadi rutin gitu ada ya? Ya kita sering juga sih melakukan rapat, kemudian pertemuan-pertemuan dengan pihak Abji, apalagi waktu kemarin sebelum ada pandemi COVID-19 ini, ya kita sering ketemu di berbagai forum lah untuk membahas terkait dengan kejahatan cyber. Abji sendiri ada nggak sih Bang kayak misalnya ngadain pelatihan atau gimana gitu ada untuk kita misalnya di Polri atau pelatihan ada. Pelatihan itu karena gini, anggota Abji itu kan bukan hanya penyelenggara jasa internet doang, tapi sekarang itu anggota Abji itu non penyelenggara juga ada yang memiliki IP address atau pengguna IP address. Jadi anggota Abji kan kalau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia sekarang itu kan kita 3 keanggotaan. Penyelenggara, ISP, terus yang kedua ada non penyelenggara. Nah, di sini anggota kita non penyelenggara itu seperti ya contohnya dari Polri, terus dari perbankan, terus ada militer dan semuanya. Nah, kita ada pelatihan bagaimana mengamankan contohnya misalnya security DNS, bagaimana mengamankan DNS dan semuanya.
Tapi saya masih penasaran sebenarnya ya langkah-langkahnya tuh kayak awalnya kalau ada laporan, Abji tuh ngelakuinnya apa dulu sih, yang dicari apa dulu? Nanti Bang, nanti Bang sabar. Udah semangat banget mau jawab nanti ya Bang ya sesaat lagi. Tunggu jawabannya tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Ya emang gak ada habisnya ya kalau kita berbicara mengenai perilaku-perilaku dari hacker ini. Nah, tadi Bang Jamal tadi belum terjawab ya pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau misalnya ada laporan nih dari Polri atau mungkin laporan langsung atau seperti apa, ini tindakan yang awal dilakukan Abji untuk mencari data itu apa sih Bang biasanya? Jadi gini, yang pertama kalau memang ada laporan ya, laporan itu kalau misalnya kita dapat, yang akan kita temukan pertama kali nomor IP-nya atau internet protokolnya. Itu kalau memang sudah laporan, gitu orang melapor, terus sudah dicek adalah internet protokolnya. Nah kita akan cari sebenarnya internet protokol ini milik siapa. Kalau miliknya di dalam negara Indonesia kita akan punya datanya, karena yang memiliki yang hanya boleh memiliki IP yang dimiliki oleh IP itu hanya yang berbadan hukum. Makanya kita ada aturannya di kita. Oh, ya. Hanya yang berbadan hukum? Hanya berbadan hukum, gitu ya. Jadi sehingga kita tahu ini perusahaannya siapa dan semuanya siapa. Gitu ya. Terus selanjutnya ada juga yang memang sebelum ada laporan. Kalau sebelum ada laporan tuh makanya contohnya misalnya ada yang namanya malware detect ataupun memang serangan ya, serangan cyber gitu ya. Serangan cyber itu apa sih? Serangan cyber contohnya misalnya mereka mencoba untuk mematikan sebuah sistem gitu ya. Nah, itu akan kelihatan juga. Kita akan lihat
tujuan source IP-nya, destination IP-nya itu dari mana. Itu akan kelihatan. Nah, kita akan cari tahu juga gitu ya. Nah, nanti dari hasil data tersebut kita berikan ke teman-teman di kepolisian. Karena yang bisa melakukan tindakan adalah dari teman-teman di kepolisian. Kalau memang itu serangan tersebut dari internasional yang mengakibatkan efek kerugian cukup besar gitu ya, pasti teman-teman kepolisian juga punya hukum yang bisa internasional kan gitu. Ataupun memang yang efeknya di Indonesia contohnya gitu ya, kita akan kasih juga informasi IP-nya, alamatnya siapa, penggunanya siapa gitu. Nanti akan panjang lagi koordinasi, begitu sudah tahu, nanti dari teman-teman kepolisian akan menghubungi, nanti Bang Pur juga akan bisa jelaskan, akan menghubungi perusahaan tersebut gitu ya. Perusahaan tersebut, jadi begitu hubungi itu digunakan oleh siapa. Kalau memang penyelenggara jasa digunakan oleh usernya siapa. Gitu. Jadi ada tahapannya ya, maksudnya pasti ada tahapan. Jadi ada dari Abdi sendiri, terus nanti balik lagi ke Polri lagi yang menyelesaikan ya Bang ya? Iya, benar. Nah tapi Bang ini tadi misalnya kayak laporan-laporan misalnya secara pribadi, ada yang masuk nggak Bang? Pribadi misalnya kayak ke-hack akun media sosialnya, ada nggak? Atau biasanya ini laporan-laporan untuk yang kasus-kasus besar aja? Banyak juga. Oh banyak juga. Banyak juga. Jadi untuk laporan pengaduan ataupun laporan polisi ya, khususnya yang tadi ya ke-hack akunnya ataupun banyakan sih akun-akun WhatsApp ya. Akun WhatsApp itu. WhatsApp ini WhatsApp saya itu ya di hijack. Nah, itu banyak juga ke kami karena itu tadi setelah di hijack akunnya, nah sudah dapat kontaknya si pelaku ini menyebar-nyebar informasi, ini saya butuh uang, saya minta bantuan ini. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan juga pelaku-pelaku ini memanfaatkan kelengahan daripada si penggunanya ya. Ini memang ini berarti Sobat Siber juga perlu tahu ya bahwa kalau kita menggunakan aplikasi apapun, ini di setiap episode saya selalu mengingatkan kalau kita mempunyai aplikasi apapun ini sangat penting untuk kita tahu ya bagaimana sistem aplikasi itu bekerja dan apa hal-hal yang membahayakan dan tidak, supaya kita tidak menjadi korban. Itu penting banget berarti ya. Nah terus untuk misalnya kayak kita mengantisipasi nih supaya nggak semakin banyak korban-korban berjatuhan karena hacker tuh langkah antisipasi dari Polri dan juga Abdi apa Bang? Kalau untuk hacker tadi ya, jadi untuk mewadahi yang tadi di awal disampaikan oleh Bang Jamal juga, bahwasanya untuk mewadahi kreativitas ataupun mungkin kelebihan dari masing-masing individu ini, biasanya ya itu tadi mengadakan kompetisi ya. Oh ada kompetisinya? Ada, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bang Jamal. Jadi mereka ini dikasih wadah tersendiri, dikumpulkan, dan mereka diuji kemampuannya dia sebagai tanda kutip hacker ini benar-benar diberikan ruang gitu loh. Jadi dikasih ruang untuk bekerja yang baik. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti kalau kompetisi itu biasanya bentuknya kayak gimana Bang? Maksudnya belum kebayang nih buat saya yang awam. Ya, jadi kompetisi itu kita buka pendaftaran gitu ya, siapa yang ikut. Biasanya mereka ikutnya bisa personal ataupun grup. Ya, mereka ada personal, ada grup. Terus nanti kita akan siapkan misalnya satu sistem yang harus mereka serang. Nanti mereka akan nyerang berapa kecepatan mereka nyerang. Serangannya ada apa? Biasa serangannya sesama kompetisi gitu ya. Mereka bangun sistem, kayak mereka menyerang sesama sistem kompetitor. yang berkompetisi. Ada juga sistem seperti itu, banyak metodenya memang. Bisa mereka nyerang, berapa kecepatannya, terus sampai apa, kadang-kadang apakah sampai mereka mematikan jaringannya. Jadi kompetisinya levelnya beda-beda gitu ya. Nanti kalau memang ada pemenangnya, kita kasih sebuah penghargaan ke mereka. Terus nanti pemenang-pemenang tersebut itu bisa kita jadikan sebuah, ya istilahnya kita kasih wadah gitu ya, wadah. Karena mereka juga seperti yang saya katakan di awal tadi gitu, Bang Pur juga ngomong bahwa mereka nggak selamanya mereka dari sisi hal negatif. Kalau kita lihat hal positif dari sisi mereka juga, kita bisa pakai mereka untuk membantu membentengin. Karena gini, negara kita itu kan adalah sekarang orang sudah jarang sekali kalau perang menggunakan senjata gitu ya. Di media sosial ya sekarang. Enggak, sekarang orang perang senjata sudah, tapi sekarang banyak mengenai cyber war, perang cyber. Jadi negara kita lihat bahwa semuanya smartphone, semua sistem digital gitu ya. Kalau kita tidak bentengi negara kita dengan yang kuat gitu ya, ini terjadi serangan dari luar. Yang bahaya kan adalah serangan dari luar. Contohnya itu apa Bang? Misalnya kayak serangan cyber yang berbahaya contohnya buat negara. Yang terjadi yang ransomware itu yang malware yang terjadi, yang mereka bisa ngambil data sebuah institusi gitu ya. Terus mereka ngambil,
Kalau memang data tersebut mereka mau, mereka harus bayar dulu. Kan ada kan gitu loh kan. Kalau memang mereka ingin mendapatkan data kembali itu kan gitu. Nah, itu kan sangat-sangat terus juga banyak hal lah gitu ya. Maksudnya hal-hal yang kalau kita lihat kan semua serba digital gitu. Iya. Contohnya mobil juga ada yang digerakkan juga mereka kan bisa juga kan gitu. Apalagi mobil-mobil yang berbentuk teknologi tinggi, terus juga smartphone kita dan semuanya gitu ya. Gitu. Jadi, nah ini sulit ya sebenarnya untuk menghindari di era digital yang semakin berkembang sekarang ini, kayak lumayan harus hati-hati berarti ya Bang. Sebenarnya kembali ke diri kita gitu ya. Kita tidak bisa gini. Begitu kita punya contohnya kita kan banyak kejadian smartphone gitu ya. Kembali ke diri kita lagi. Bagaimana kita mengamankan data kita gitu ya. Bagaimana kita mengamankan rumah kita gitu ya gitu. Contohnya jangan gampang memberikan password ke orang lain ataupun memang password itu jangan mudah. Which is itu tanggal lahir atau apa, passwordnya harus unik gitu ya. Dan juga jangan sembarang kalau memang ada sebuah kiriman-kiriman itu jangan sembarang ngeklik gitu ya. Ngeklik itu link jangan, gitu nggak bisa. Tapi kalau ngeklik link langsung itu bisa juga. Bisa juga dia bisa masuk kan, bisa aja mereka ngirim virus atau malware ke dalam perangkat. Terus yang paling sering terjadi itu adalah tanpa kita sadarin. Saya selalu ngomong bagaimana melindungi data mereka gitu ya. Kita kalau diminta kartu keluarga, kita selalu fotokopi kartu keluarga. Itu ada nama orang tua, nama ibu kandung. Padahal itu nama ibu kandung yang sering kita pakai untuk kita gunakan untuk contohnya perbankan atau apa. Nama ibu kandungnya siapa gitu kan gitu. Ya saya selalu ngomong ya memberikan edukasi kalau memang misal ada minta fotokopi kakak, itu ditutup aja kan nggak perlu. Ya kan? Kadang-kadang kalau buat bank kan gitu kan, nama ibu kandung siapa? Nama ibu kandung gitu kan. Itu kan juga data yang paling bahaya yang bisa membuka data kita. Begitu kita mau perbankan, namanya ini, sekian-sekian, alamatnya siapa. Pasti mereka identifikasinya kan ada nama ibu kandung siapa. Nah, itu juga harus dilihat. Maka kembali lagi kita harus memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat juga harus menjaga privasinya mereka atau data mereka. Harus hati-hati ya, lebih harus bisa hati-hati. Bijak menyaring lagi. Iya, jangan sampai begitu kena serangan, ya kita sama-sama menjaga kan gitu. Pas sudah serangan baru aduh pusing sendiri gitu ya Bang ya. Nah kalau dari Bang Pur ada nggak himbauan untuk masyarakat Bang? Ya mungkin sama ya tadi disampaikan Bang Jamal bahwa memang kita harus jangan bosen-bosennya backup ya, backup data ya, kemudian ganti password ya. Memang ganti password itu suatu hal yang apa ya? Yang males gitu loh. Kadang-kadang saya lupa sendiri. Iya, betul. Ini passwordnya apa? Terus dicatat lagi. Nah, itu jangan sampai dicatat. Kemudian ada orang melihat, wah ini passwordnya seperti ini. Apalagi kita pakai tanggal lahir. Biasanya kan paling mudah itu, tanggal lahir dan lain-lain. Ya. Itu yang paling mudah dibaca orang. Nah, kemudian juga kalau kita pakai komputer, ya, pakai jaringan komputer, nah jangan lupa menggunakan yang namanya firewall di sistem kita, karena firewall itu kan dapat melindungi lah, minimal bisa mencegah orang berniat jahat. Oke, jadi firewall ini kayak aplikasi? Ya, kalau itu di sistem aplikasi, jaringan atau segala macam, nah, itu pasti ada firewallnya seperti itu. Kemudian selalu update software, ya, selalu update. Contohnya tadi ya, kalau misalnya ada akun WhatsApp, ya, WhatsApp dihack. Sebenarnya kalau kita sering update aplikasinya, terus kemudian kita nyalakan 2FA-nya juga, itu mungkin bisa mencegah orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tadi 2FA tuh verification yang betul. Double step. Ya, double step untuk celah keamanan kita juga ada di situ. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan update, kemudian tidak bosan-bosannya mengganti password dan seperti itu. Nah kalau misalnya, udah terlanjur nih, semua kan nggak mau pasti ya, tapi kalau tiba-tiba terlanjur, itu gimana nih Bang? Langsung lapor aja atau gimana? Ya. Baiknya langsung lapor? Langsung lapor, karena kan bisa juga datang langsung ke kantor polisi ataupun melalui aplikasi yang ada di kami. Patroli Cyber. Patroli Cyber namanya. Betul. Mungkin nanti bisa ditaruh ya linknya di bawah ini supaya Sobat Siber juga lebih mudah lagi ya. Kalau misalnya. Ini saya ternyata baru tahu ya, update aplikasi itu penting juga ya untuk meminimalisir hacker
supaya bisa membunuh sistem kita. Ini menarik sekali Bang, tapi sayang banget kayak waktu kita udah habis, udah ngantri lagi nih episode lainnya. Makasih banyak Bang Jamal, Bang Pur makasih banyak informasinya luar biasa. Sobat Siber makasih banyak sudah menyaksikan Siber TV. Jangan lupa untuk saksikan episode lainnya karena ini pastinya banyak banget informasi dan edukasi untuk memproteksi diri kita sendiri ya Bang ya. Karena kan memang Polri melakukan ini, memberikan Siber TV sebagai sarana edukasi itu sebenarnya untuk masyarakat lagi ya Bang ya, bukan untuk keperluan Polri atau pribadi sekalipun. Ini untuk keperluan masyarakat supaya kita bisa membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya link Siber TV ke teman-teman kalian supaya semakin banyak masyarakat yang diedukasi, semakin minim kan ya tindak pidana atau kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan hanya kita berbeda. Dengarkan lagu rindu, melodi indah hati ini, bukan hanya berakhir di Januari. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.